Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah nikmatnya yang tidak terhitung kepada kita seluruhnya. Marilah kita terus berusaha, tidak jemu, tidak bosan untuk memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berusaha membasahi lisan-lisan kita dengan zikrullah, dengan kalimat-kalimat thayyibah, pujian, sanjungan kepada Allah, mengagungkan, membesarkan, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tidak terhitung. Dan juga marilah kita terus berusaha mewujudkan ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya penghambaan, hamba yang menyerah, pasrah, tunduk dan patuh, menerima segala keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, membenarkan kabar beritanya. Ini juga jelas merupakan syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hamba yang bersyukur yang sesungguhnya kecuali hanyalah hamba yang terus berusaha bertakwa, mendengarkan taat kepada Ar-Razzaq, Zat yang telah memberikan rezeki nikmat yang begitu banyak yang tidak terhitung di sisinya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada kita seluruhnya untuk kembali bisa duduk bermajelis bersama. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita telah sampaikan dan berkaitan dengan materi pembahasan tersebut di awal-awal taklim kita tentang hal ini, tentang fadilah dan keutamaan surat Al-Fatihah. Kemudian pada taklim yang berikutnya kita telah sampaikan tentang at-ta'awudz, al-isti'adzah,
yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada kita seluruhnya ketika akan membaca Al-Quran untuk berlindung diri terlebih dahulu kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'in billah. Kalau engkau mau membaca Al-Quran, hendaknya kamu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah kita bahas tentang al-isti'adzah atau at-ta'awudz tersebut, dan dia termasuk jenis macam ibadah yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di sana ada juga perincian dari minta perlindungan yang itu boleh diminta juga kepada makhluk selama makhluknya hidup, ya, dan perkara yang diminta perkara yang itu dalam kemampuan manusia dan manusianya hadir, ya, ada di hadapannya, tidak ghaib, dan tentunya dalam perkara kebaikan dan takwa. Baik, insyaallah dalam pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan pembahasannya, yaitu yang berikutnya kita akan sampaikan tentang basmalah. Ya, basmalah yubasmilu, basmalatan tasrifannya, yaitu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu makna basmalah. Sering kita dengar di acara-acara kaum muslimin, ya, pembawa acara menyatakan kita mulai acara ini, mari bersama-sama membaca basmalah, bukan bismillah, ya. Kalau membaca basmalah, dari basmalah yubasmilu, basmalatan masdar. Membaca basmalah yaitu maksudnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Cuma wallahualam saya sendiri belum ngerti tentang hukum. Maksudnya ini ngajak bareng-barengnya, ya, mengucapkan basmalahnya. Tapi kalau perkara-perkara penting memang secara umum ada hadis yang memerintahkan kita untuk memulainya dengan basmalah. Ada hadis umum, ya. Tapi kalau dalam bentuk bareng-bareng, nah ini kan sudah kaifiyah, tata cara yang harus di situ. Kalau ibadah ada petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya, jadi pembahasan kita malam ini insyaallah kita bahas basmalah. Dan dalam pertemuan yang lalu, ya, sedikit sudah kita singgung tentang basmalah tersebut. Nah, yang pertama kita sampaikan, seingat saya, bahwasanya basmalah itu termasuk ayat dari ayat-ayat Quran. Ya, ini sepakat para ulama kalau basmalah itu termasuk ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tersebut dalam Quran, dalam kisah Nabi Sulaiman ketika mengirim surat kepada Ratu Bilqis, wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini ayat yang di situ menyebutkan bahwasanya basmalah termasuk ayat dari ayat-ayat Allah. Makanya waktu itu kita wasiatkan hati-hati nulis-nulis di kertas Bismillahirrahmanirrahim, ya, tapi dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia itu enggak masalah, itu bukan ayat Quran berarti. Ada tahu orang itu nulis undangan Bismillahnya Indonesia, maksudnya di Indonesia kan, bukan Bismillahnya Arab. Kalau Bismillahnya itu Arab, maka ketahuilah itu ayat Quran.
Kalau itu ayat Quran, maka jadilah kertas itu mulia. Hebat gak? Gara-gara tertulis ayat Quran, kertas yang tadinya itu gak ada nilainya, gak ada harganya. Kalau nggak ada tulisan ayat Qurannya, terserah itu kertas gak kita urusi. Mau di tong sampah, mau di pinggir jalan, mau diinjek-injek, gak urusan. Tapi tak kala kertas itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia kertas yang mulia. Perhatikan penempatannya. Di situ ada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk salah satu keberkahan Al-Quran. Ya, salah satu keberkahan Al-Quran adalah sampai kertas, ya, yang tadinya nggak ada nilai, nggak ada harga, tapi ketika ditulis di situ ayat Allah, dia menjadi kertas yang mulia. Kalau antum jumpai tergeletak, ambil, amankan, ya. Jangan sampai terinjak-injak, terbuang di tong sampah. Makanya hati-hati buat undangan. Ada tulisan Arab Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingin aman ya tulisan Indonesia, karena itu bukan Al-Quran kalau Indonesia ya. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Tulisan Indonesia itu tidak ada masalah. Cuma kalau ada basmalah Arab, awas, hati-hati kertas undangan tadi, jangan sampai di tempat yang tidak layak. Khawatirnya termasuk menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ikhlas, kertas jadi mulia. Gimana kalau hati kita ini penuh Al-Quran? Gimana kalau di kotak kita ini penuh dengan ayat-ayat Quran? Pun akan jadi mulia. Tapi kalau hati kosong dari ayat-ayat Quran, jiwa nggak ada ayat-ayat Quran, itulah dia yang dinyatakan sahabat Ibnu Abbas seperti rumah yang sudah roboh, ya, dinding-dindingnya ambruk, ya, atapnya ambruk, ditimpa lagi dengan dinding-dindingnya ambruk, ya, hati yang kosong dari Quran seperti rumah yang sudah ambruk, ya, tidak ada nilai bagi hati tersebut. Baik, ya, jadi yang pertama waktu itu kita sampaikan basmalah itu sepakat para ulama termasuk ayat Al-Quran tersebut dalam tadi. Ya, cuman saya lupa ini surat apa, ayat berapa. Pokoknya kisah Nabi Sulaiman ngirim surat kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kemudian kita sampaikan juga para ulama berselisih tentang apakah basmalah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Apakah dia ayat yang pertama? Ataukah dia hanya ayat Quran yang berfungsi sebagai pembatas surat yang satu dengan surat yang lain. Kalau kita lihat mushaf itu, antara surat yang satu dengan surat yang lainnya dibatasi dengan basmalah. Ada awal surat, basmalah lagi, awal surat, basmalah lagi, kecuali surat At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah ini dulu para sahabat wallahu a'lam bishawab ketika menulis mushaf mereka tidak memulainya dengan basmalah. Maka tidak disyariatkan juga ketika antum memulai surat ini atau bacanya dari Al-Anfal ke At-Taubah, kemudian selesai Al-Anfal basmalah dulu baru At-Taubah, itu nggak disunahkan, nggak disyariatkan. Tapi kalau mau baca langsung saja. Wallahu a'lam bishawab, ya, yang pernah saya ketahui, karena antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah itu kalau dilihat itu kayaknya masih canggung, masih satu kisah, satu pelajaran begitu, sehingga nggak dipisah. Walaupun dia sudah beda
surat. Wallahu a'lam. Yang jelas demikian ya para sahabat dahulu berkaitan dengan surat Al-Baqarah atau At-Taubah itu tidak dimulai dengan basmalah. Jadi perkara yang kedua yang kita bahas tentang basmalah sudah kita sampaikan, para ulama berselisih apakah basmalah itu ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah ataukah dia ayat sendiri cuma pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lain. Kalau kita lihat mushaf ya, basmalah itu ayat yang pertama. Pernah nggak lihat itu? Atau aku nggak pernah perhatian itu? Dibuka mushafnya, dilihat. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua. Tapi ulama sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat. Itu sepakat. Ulama itu bersepakat Al-Fatihah itu 7 ayat. Kalau yang mengatakan basmalah ayat yang pertama, yaitulah di Quran itu 7 ayatnya. Gitu. Cuma kalau kita lihat Quran itu di ayat yang terakhir panjang. Panjang sendiri loh. Iya enggak? Panjang sendiri. Beda dengan sebelumnya. Sebelumnya rata-rata panjangnya kayak basmalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Pendek-pendek. Tapi yang terakhir 2 kali lipat. Ya Pak enggak? Coba dibaca ayat yang terakhir di Quran. Nah ini kan 2 kali lipat nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian masih melanjutkan ayatnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 2 kali lipatnya. Makanya di sana ada ulama yang mengatakan basmalah tidak termasuk surat Al-Fatihah. Ayat yang pertamanya bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi ayat yang pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ditanya loh, kan 7 ayat. Kan 7 ayat. Kalau ayat yang pertama Alhamdulillah berarti cuma 6. Mereka menjawab yang terakhir itu. Yang terakhir itu terbagi 2. Ya, jadi ihdinas siratal karena ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat yang ke-6. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 yang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa hujah mereka? Hujah yang mengatakan bahwasanya basmalah bukan ayat yang pertama. Ayat yang pertamanya adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mereka 7 ayatnya tadi yang tadi dibagi 2. Hujahnya sebuah hadis yang pernah kita sampaikan juga waktu itu. Ya, Rasul mengatakan bahwasanya tidak ada seorang hamba yang sholat, ya, kemudian dia membaca Al-Quran dalam sholatnya, yaitu membaca Al-Fatihah yang dimaksudkan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab setiap ayat Al-Fatihah dia baca. Tentu pernah dengar di sini. Jadi ketika hamba mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab, Hammadani abdi, hambaku memujiku. Demikian seterusnya. Selesai ayat dijawab oleh selesai ayat dijawab. Allah bagi Al-Fatihah itu ada 3 itu Allah, yang keempat itu antara Allah dengan hamba, 3 yang terakhir itu hamba. Alhamdulillahirrahmanirrahim ini Allah, Ar-Rahmanirrahim juga Allah, Maliki yaumiddin juga tentang Allah 3. Yang keempatnya ihdinas iyyaka na'budu
Wa iyyaka nasta'in. Ini kata Allah yang keempat, antara aku dengan hamba. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku beribadah. Wa iyyaka nasta'in, ini yang keempat, antara aku dengan hamba. Hamba yang meminta, Allah yang diminta. Ada dua. Yang tiga terakhir itu hamba semua. Ya. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berikutnya hamba semua itu ihdinas siratal mustaqim, kita semua itu. Dan kita yang butuh, kita yang hadir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim juga kita. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin juga haknya kita. Tiga, pertama haknya Allah, yang keempat antara Allah dengan hamba, tiga yang terakhir itu hamba. Ini, nah, makanya yang sunnah dalam baca Al-Fatihah itu tiap-tiap ayat berhenti, tidak disambung. Ada orang itu kadang disambung. Ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya bahkan satu nafas. Al-Fatihah. Ini tidak sunnah, tapi sah sholatnya. Yang sunnah tiap ayat berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, berhenti. Ya, tiap ayat. Kenapa? Allah jawab di sini. Intinya begitu Rasul membacanya. Jadi ada khilaf para ulama tentang basmalah ini, apakah termasuk ayat yang pertama, ya, sebagaimana di mushafnya, itu pendapat sebagian ulama, ataukah dia bukan termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah, hanya pembatas saja, sebagaimana basmalah dalam surat-surat yang lain itu pembatas surat yang sebelumnya, surat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin yang saya baca, dia merujihkan pendapat yang kedua, bahwasanya basmalah tidak termasuk ayat dalam Al-Fatihah berdasarkan hadis tadi. Karena hadis tadi Rasul ketika bahas Al-Fatihah memulainya dengan Alhamdulillahirabbil alamin, bukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahwasanya ketika hamba baca Al-Fatihah, Allah menjawab tiap dia selesai baca ayatnya. Itu Rasul ketika jelaskan hal ini, itu Rasul memulainya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Dan ini nanti akan berpengaruh dalam masalah yang lain. Hilaf ini nanti punya dampak, punya turunan. Turunan dari hilaf yang lain. Apa hilaf yang lain itu? Gimana kalau ada orang itu nggak baca basmalah ketika Al-Fatihah langsung alhamdulillah, sah nggak sholatnya? Nah, kalau yang mengatakan basmalah termasuk Al-Fatihah nggak sah sholatnya, berarti kurang ayatnya, gitu gitu. Tapi kalau yang mengatakan basmalah bukan bagian Al-Fatihah, sah saja sholatnya. Tapi mungkin dia berdosa. Tinggal hukum baca basmalah dalam fikih apa? Karena orang berselisih juga baca basmalah ini. Apakah itu wajib? Apakah mustahab? Ya, jadi ada hilaf turunan dari hilaf ini. Jadi nanti kalau ditanya sah nggak Pak ya kalau ada orang itu baca Fatihah nggak pakai basmalah langsung alhamdulillah, karena rakaat kedua atau rakaat ketiga, atau ya emang dia tidak baca basmalah begitu, untungnya apa? Nah ini nanti dikembalikan dulu. Dan dia yang tadi itu meyakini basmalah itu ayat yang pertama, apa-nya apa bukan? Itu kita tanya dulu sih. Kalau dia meyakini oh itu ayat yang pertama, berarti dia sah, kamu nggak baca kurang Al-Fatihahnya, kurang satu ayat. Kalau dia meyakini itu bukan bagian Al-Fatihah, ya berarti sah saja sholatnya, cuma nggak sempurna. Atau mungkin berdosa tapi tetap sah sholatnya. Begitu. Ada turunan. Demikian juga yang sempat tersebar tentang membaca ayat yang terakhir tadi. Ada sebagian orang melarang berhenti di apa itu ayat yang terakhir, yang ke-6 alaihim. Kemudian ghairil maghdubi, gak boleh berhenti di situ. Atau seperti apa dapat saudaranya di medsos itu. Di WA sempat disebarkan itu. Dan itu ucapan seorang yang ahli Quran.
bukan sembarangan orang. Dia mengatakan nggak boleh ketika baca Al-Fatihah berhenti di ayat tadi, kemudian baru ghairil maghdubi. Ya, mulai lagi dengan ghairil maghdubi alaihim. Karena dia, loh ini kok tahu-tahu majrur. Nah gitu bahasa di nahwu ya. Masa pertama kali kok majrur? Ayat pertama kok majrur gitu ya. Itu secara kaidah nahwunya nggak ketemu. Makanya harus ngulang dia kan. Ngulang ayat sebelumnya, kalau nggak cukup napasnya misalkan dia ngulang lagi, kemudian sampai akhir ayat. Namun saya itu sempat ada terjebak. Nah kalau orang di sholat, ya kita katakan ya hilang juga itu aja kita hilang. Dia yang mengatakan seperti itu berarti mengatakan basmalah termasuk ayat yang pertama, sehingga ini nggak boleh dipotong di tengah-tengah, motong tengah-tengah ayat dan nggak nyambung nih motongnya, karena awalnya ghairil maghdubi, tahu kok majrur, tahu kok kasroh, itu. Ya, sedangkan saya sendiri dan ini nggak maksa ya, lebih cenderung kepada pendapat Syekh Utsaimin tersebut, bahwasanya basmalah bukan termasuk ayat surat Al-Fatihah. Nah, dia ayat Quran. Ya tadi kita bahas. Coba dia bukan termasuk ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah, walaupun di mushaf ayat yang pertama. Dan itu kita nggak kita juga, itu ada pendapat sebagian ulama. Cuma berdasarkan hadis tadi, ya di situ sudah dijelaskan Rasul memulainya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kalau ada orang misalkan kok dibedakan basmalahnya sir, Al-Fatihahnya kok jahar, ya nggak apa-apa memang lain. Tapi kalau aku mengatakan basmalah itu ayat Quran Al-Fatihah, kenapa dipisah-pisah satu ayat sir, satu ayat jahar? Paham ini? Meski lagi dan itu yang diucapkan sebagian yang lainnya bantah kita yang mungkin badannya sir basmalahnya. Kenapa kok dibedakan sama-sama Fatihah kok? Yang satu sir, yang satu jahar, begitu kata dia. Inilah fikih ya. Ada pembahasan fikih juga di situ, ada khilaf para ulama. Ya, cuma walau diserap. Kalau yang saya pilih pendapat Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Ya. Baik, sekarang kita akan bahas ya tentang penafsirannya. Penafsiran basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama di situ dikatakan Bismillah, ya Bismillah. Kalau kita baca penjelasan para ulama, maka di sini Bismillah ini, ya, kalau kita baca penjelasan Syekh Utsaimin, Bismillah al-jar wal majrur muta'alliqun bimahdhufin fi'lin mu'akhkharin munasibin lil maqam takdiruhu bismillahi aktub au usanni. Pada lafaz bismillah di situ ada jar majrur. Ngerti nggak nih ya jar majrur ini? Huruf jar atau huruf jarnya ba, ila di huruf jar. Ya. Huruf jar ada berapa? Ada ya. Ada sampai bilang puluhan, 20 lebih huruf jar itu. Ya an, dari mim, ya, dari ala di atas, fi di dalam, itu ya huruf jar kan itu ya. Ada la, ya, lahu, ya itu huruf jar. Ada ba, termasuk huruf jar. Ba itu dalam pembahasan huruf jar bisa bermakna qasam, bermakna sumpah, seperti billahi, gitu. Billahi demi Allah, itu kan termasuk tallahi, itu juga huruf qasam. Nanti ada wawu, wallahi, wawu qasam, ada ba qasam, ta qasam, wawu qasam. Ini huruf yang dipakai untuk sumpah. Billahi, tallahi, wallahi, itu maknanya demi Allah. Ya, billahi ya demi Allah. Ya, tallahi juga demi Allah. Bisa juga wallahi. Ada ba fungsinya huruf qasam untuk sumpah.
Ada orang sumpahnya langsung semuanya. Billahi wallahi tallah, kata dia 3 kali sumpahnya. Pakai semua huruf qasam. Biar marah yang diajak ngomong. Saya ini tenganan ngomongnya, enggak bohong-bohong ini, enggak sumpah 3-3-nya. Billahi wallahi tallahi, katanya. Ada lagi yang nambahi, ya. Wabin Nabi, demi Nabi loh. Ini malah kebablasan. Sumpahnya pakai Nabi juga. Ada yang nambahi lagi demi Ka'bah. Sudah demi Allah, demi Nabi, demi Ka'bah lagi, demi Quran. Loh, ini gimana nih hukumnya ini? Demi Nabi syirik, demi Ka'bah syirik, karena nggak boleh sumpah dengan selain nama Allah. Kalau demi Quran ini masih ada sisinya, karena Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Ya, ini ba ada berfungsi qasam. Nah, ba ada yang berfungsi isti'anah. Ba untuk minta tolong, minta bantuan. Contohnya kata betul bil qalam. Kata betul bil qalam. Kata betul aku menulis bil qalam dengan pena. Maksudnya apa? Dengan bantuan pena. Paham ini? Tapi banyak untuk sumpah. Ada juga untuk makna minta bantuan, minta tolong. Kata betul bil qalam. Aku nulis dengan bantuan pena. Gak ada penanya. Wah, gimana mau nulis? Kata bil qalam, bak ini di sini untuk apa? Isti'anah. Ada juga bak untuk tawasul. Kayak sholawat badar itu ya. Apa enggak aku sholawat badar itu? Sholatullah. Terus apa tuh? Pura-pura gak hafal. Ada kerjaan aja. Apa? Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah, ya, wa kulli mujahidin bi ahlil batri, ya. Itu babnya bab tawasul dengan perantara Toha sama Toha Rasulullah, dengan perantara setiap orang yang berjihad, lebih khusus lagi dengan perantara ahli badar, baru kemudian dia minta. Ada tawasul. Tawasul dalam pembahasan sunnah oleh para ulama kita cuma 3. Tawasul dengan asma wa sifat, tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Cuma ada 3. Ya. Kemudian ada lagi makna yang lain, tapi nggak kita bahas. Kalau pengen bahas terus jadinya belajar nahwu, nggak jadi belajar tafsir. Nah sekarang bismillah, baknya apa itu? Bak tawasul, ya sahih. Bak isti'anah, iya bisa juga. Itu bak pada bismillah. Pertama, maksudnya apa? Aku minta tolong kepada Allah lewat perantara nama Allah. Bismillah itu di ismi kan jar ya, kan ada huruf jar. Itu kalau nggak ada baknya kan ismunya, ismullahi kan ya. Ismullahi itu susunan apa dalam bahasa Arab? Mudhof ilaih. Ini paham nggak ini? Isim ketemu isim, kata majmu'. Isim ketemu isim, ya. Ismun isim, Allah isim, ismullah. Isim ketemu isim. Isim yang pertama namanya mudhof. Isim yang kedua namanya mudhofun ilaih. Kitabun nahwi, kitabun mudarris, ya. Kitabun tilmin itu namanya mudhof ilaih. Di antara ciri-ciri isim adalah mudhofun ilaih, bisa bersambung isimnya lain. Nah sekarang ismullah itu mudhof ilaih. Ismun itu satu, gitu. Ismun satu mufrad ismu. Kalau misalnya ismani ismaini, jamaknya jamak taksir asma. Ya kan enggak? Ismun mufrad. Misalnya untuk 2 ismani ismaini, jamaknya asma. Asma itu kan nama-nama, asmaul husna, kan asma.
Itu jamaknya ismu. Sekarang ada mufrad mudhof. Ismullah. Mufrad tapi mudhof. Kalau ada mufrad mudhof itu bukan berarti satu. Tapi maksudnya apa? Semua nama Allah. Jadi ketika mengatakan bismillah, aku minta tolong dengan nama Allah itu bukan nama Allah tak, tapi yang lainnya juga. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghafur, As-Sami, Al-Basir, semuanya kita pakai itu dalam minta tolong kepada Allah tadi. Dalam bertawasul kepada Allah, pakai semua nama-namanya. Walaupun di situ ismullah, ismunya mufrad. Karena ketika mufrad mudhof dalam bahasa Arab itu berfaedah umum, semua nama-nama Allah. Seperti ayat Allah yang masyhur, kita disuruh ngitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi. Nikmatun itu mufrad. Ingat, nikmatun mufrad. Musananya nikmatani, nikmataini. Jamaknya ni'am, jamak taksir. Wa in ta'uddu nikmatallah, kalau kamu ngitung-ngitung nikmat Allah, satu kok suruh ngitung. Paham? Nikmatun satu, cuma dia mudhof. Makanya bukan satu maknanya, tapi semua nikmat. Walaupun penyebutannya nikmatun mufrad. Tapi karena mufrad ini mudhof, berfaedah apa? Semua nikmat. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Nikmatun mufrad. Suruh ngitung nggak bisa ngitung, cuma satu, bisa lah cuma satu. Lah, nggak begitu pemahamannya. Di sini lah mufrad nikmatun, cuma bentuknya mudhof, disandarkan kepada Allah betul-betul ilaih. Maka maksudnya semua nikmat. Kalau suruh kita hitung, kita nggak bisa hitung. Banyak betul. Ya, demikian ucapan kita. Bismillah. Kita minta tolong, baknya bak isti'anah. Kita bertawasul, baknya bak untuk tawasul tadi. Dengan apa? Dengan seluruh nama-nama Allah. Makanya ada sunnahnya memulai perkara yang penting dengan basmalah. Mengapa? Ketika kita mengatakan Bismillah memulai sesuatu, di situ kita sudah minta tolong, sudah bertawasul, dan mudah-mudahan dengan itu yang akan kita kerjakan menjadi perkara yang berkah bagi kita. Karena kita memulai dengan Bismillah, dengan basmalah. Makanya ada hadis yang menyebutkan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi basmalati fa huwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah, maka perkara tadi akan terputus, yaitu terputus dari bantuan Allah, terputus dari kemudahan, dari keberkahan, dari kebaikan. Jadi amal yang sia-sia. Kenapa? Gara-gara gak dimulai dengan basmalah. Tidak minta tolong lebih dahulu dengan nama Allah, tidak tawasul lebih dahulu dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Bahnya ya. Bah huruf J. Kalau bah huruf J banyak makna-maknanya. Dan di sini dimaksudkan bah isti'anah, bah tawasul, tabarruk, dan bah untuk tabarruk cari berkah. Atau bah untuk tawasul, namakan ayat Allah, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama yang husna, berdoalah kepada Allah menggunakan nama-nama tersebut. Diantaranya tadi, ketika mau berdoa kita sebutkan nama Allah. Kita mulai dengan menyebut nama-nama Allah. Begitu. Jadi ketika kita mengatakan Bismillah, di situ kita sedang minta tolong ya, dengan nama-nama Allah yang sangat banyak. Minta tolong kepada Allah, kemudian kita sedang bertabarruk ya, mencari berkah dalam amalan. Dalam hal ini baca surat
Fatihah, ya, dan Bismillah di sini, ya, Bismillah, lafaz Allah di sini itu didahulukan, ya, didahulukan daripada kata kerjanya. Kata kerja itu fi'il. Ya. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu perbuatan, katakan kita mau baca ini, ya, mau baca Al-Fatihah, kita baca Bismillah. Itu sebenarnya ada sesuatu yang dibuang. Bismillah itu ada sesuatu yang dibuang. Apa yang dibuang itu? Bismillah saya mau baca, kan gitu dong. Ya kan? Dan saya mau baca akro, ya. Qara'a yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una, taqra'una, qra'ani, yaqra'. Nah, sampai gambar anak aqra'una, qra'u. Berarti takdirnya yang tersembunyi. Bismillahi aqra'. Bismillah saya mau baca Al-Fatihah. Itu kalau mau baca. Kalau mau makan, Bismillah berarti Bismillahi akul. Bismillah saya mau makan. Mau minum, Bismillahi asrab. Mau naik kendaraan, Bismillah arkabul, naik kendaraan. Itu takdirnya, ya. Jadi ketika sudah Bismillah itu ada kata kerja, fi'il. Dan fi'il ini disesuaikan dengan apa yang mau dilakukan. Kalau mau baca berarti Bismillah mau baca. Kalau mau makan berarti Bismillah mau makan. Kalau mau nulis berarti Bismillahi aktub. Bismillah saya mau nulis. Mohon kepada Allah agar kerjaan nulis, makan, minum, baca tadi dibantu, diberkahi. Karena sudah kita minta tolong kepada Allah, sudah bertabaruk dengan Bismillah berarti. Ya, jadi ada fi'il yang diakhirkan, didahulukan Bismillah. Ini ikhwan perhatikan, Bismillah didahulukan nama Allah daripada kata kerja dan fi'ilnya. Ini susunan dalam bahasa Arab ada faedahnya. Ini sudah pembahasan lebih mendalam lagi bahasa Arab. Jadi ketika yang biasanya diakhirkan kok didahulukan, ini ada faedah khusus. Objek. Objek itu dalam susunan kalimat seringnya kan belakangan kok. Subjek dulu, predikat dulu, baru objek. Pak Tani menanam padi di sawah, kan gitu ya. Kan gitu ya. Pak Tani menanam padi di sawah. Subjek, predikat, objek. Kalau dibalik di sawah, kan gitu sana. Atau aku kan tadi ya, aku kan tadi apa mohon, minta tolong, bertawasul dengan nama Allah. Nama Allah kan ini kan objek kok, kan? Tapi dia yang harusnya di belakang, di depan, Bismillah. Baru aku mau baca. Nah ini dalam susunan bahasa Arab berfaedah pengkhususan. Benar-benar saya itu ketika minta tolong kepada Allah, ketika tawasul dengan nama-nama Allah, itu hanya kepada Allah saja, gak sama yang lain. Gitu. Di situ ada pengkhususan, berfaedah hasar, pembatasan, minta tolongnya, tawasulnya dengan nama-nama Allah, hanya kepada Allah. Seperti lafaz Al-Fatihah yang lainnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa terjemahannya? Hanya kepadamu aku beribadah, kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta. Di sini pun apa? Didahulukan objek. Iyyaka itu namanya dhamir nasab. Ya apa enggak? Nanti belajar lagi. Iyyaka namanya dhamir nasab. Nasab kan objek dia kan, maf'ul bih. Dia didahulukan iyyaka, baru fiilnya na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka apa di sini? Juga berbeda pengkhususan, ibadah dan minta tolongnya hanya kepada Allah. Sama dengan Bismillahi. Di situ didahulukan baru fiilnya, kata kerjanya. Cuma tersembunyi kata kerjanya itu tadi. Yaitu mau baca Al-Fatihah. Bismillahi aqra. Ini juga berfaedah apa? Pengkhususan. Minta tolongnya, bertawasulnya hanya kepada Allah, hanya kepada nama-nama Allah. Baru Bismillah, baru baknya.
Sudah isya ya, azan dulu ya. Nanti kita lanjut sebentar. Kalau isya-nya di akhir.